Hari-hari berlalu. Orang tua Elina pun kini sudah mengetahui kalau ada sosok tidak kasat mata yang tinggal di rumah mereka itu. Elina sudah menceritakan semua tentang Ani dan Antoni pada orang tuanya. Orang tua Elina tidak mempermasalahkan, asal sosok-sosok itu tidak mengganggu. Suatu hari keluarga Elina kedatangan tamu yang merupakan teman sang papa. Mereka berencana untuk menjodohkan Elina dengan anak teman papanya Elina. Tentu saja Elina menolak, namun penolakan itu tidak langsung ia sampaikan, karena memang Elina ini punya rasa tidak enakan. Jadi ia berencana untuk menolak perjodohan itu pada orang tuanya saja. "Kamu menyukainya, Elina?" tanya Antoni. Elina menggeleng. "Lalu apakah kamu ingin dia pergi?" "Aku hanya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku sukai." Antoni mengangguk lalu ia tersenyum pada Elina. Keesokan harinya saat baru bangun tidur, Elina mendengar kabar bahwa anak teman papanya yang hendak dijodohkan dengan Elina mengalami kecelakaan dan ia dinyatakan meninggal di tempat. Tentu saja kabar itu membuat Elina terkejut. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, apakah kematian orang itu ulah dari Antoni? Elina bergegas ke kamarnya, memanggil-manggil nama Antoni berulang-ulang kali. Namun Antoni tidak kunjung muncul. Elina terduduk. "Enggak, ini cuma kebetulan. Mana mungkin Antoni melakukan hal buruk seperti itu?" ucap Elina seraya menghela nafas panjang. Malam harinya saat Elina baru sampai rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya. Rupanya di sana sudah ada Antoni yang menunggunya sambil tersenyum. "Dari mana saja kamu?" tanya Elina. Antoni tersenyum. Ia mendekat ke arah Elina. "Aku sengaja tidak datang, tapi aku melihatmu. Sepertinya kamu cukup putus asa mencariku, Elina." "Itu bukan ulahmu kan?" "Yang mana?" ujar Antoni balik bertanya. "Orang yang akan dijodohkan denganku kecelakaan, itu bukan ulahmu kan?" "Baguslah, malah aku berharap dia mati, karena aku tidak akan membiarkan seseorang pun memilikimu." "Jadi itu bukan ulahmu?" "Elina, aku sangat mencintaimu." "Antoni, aku serius." "Aku pun tidak sedang bergurau, Elina. Aku sungguh mencintaimu." Elina diam, wajahnya tampak cemberut. Sementara Antoni berusaha untuk mencari perhatian pada Elina. "Baiklah, kamu benar. Aku yang membuatnya kecelakaan," ujar Antoni akhirnya. Elina menatap Antoni dengan tajam. "Aku benar-benar menyesal, Elina. Aku minta maaf. Aku tidak tahu dia akan mati seperti itu. Sekarang kamu pergi. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun." "Elina." Elina menutup mata dan telinganya. Ia benar-benar kecewa dengan kelakuan Antoni yang sudah sangat keterlaluan itu. Setiap hari Elina berusaha untuk tidak memperdulikan Antoni yang selalu muncul dengan raut wajah yang sangat sedih. Kini Elina lebih sering keluar rumah, walau hanya duduk-duduk di taman dekat rumahnya. Ia berusaha untuk memutus hubungan dengan sosok Antoni, karena Antoni yang bisa mencelakai orang itu membuat Elina takut. Takut jika suatu hari nanti dirinya lah yang akan dicelakai oleh Antoni. Hingga di suatu hari Papa Elina jatuh sakit. Papa Elina batuk-batuk sampai dadanya sakit. Dan hampir setiap malam Papa Elina selalu merintih kesakitan sambil memegang dadanya. Ketika batuk itu datang, Papa Elina terlihat sangat menderita. Wajahnya memerah karena terus batuk. Namun anehnya, saat dibawa berobat ke rumah sakit, menurut dokter Papa Elina sehat, tidak ada penyakit serius, dan hanya diberi obat batuk biasa. Tapi penjelasan dokter itu sangat berbeda dengan apa yang Papa Elina rasakan. Tiba-tiba saja Elina teringat Antoni. Jangan-jangan Papa Elina sakit itu adalah ulah dari Antoni. "Antoni!" panggil Elina. Ketika Antoni muncul, Elina langsung memarahinya. "Bukan aku yang melakukannya, Elina. Aku tidak pernah berniat untuk mencelakai papamu." "Bohong, itu pasti kamu.
Kamu sudah membunuh orang lain yang akan dijodohkan denganku. Lalu sekarang kamu membuat papaku sakit, supaya papa tidak lagi menjodoh-jodohkanku kan? Aku benar-benar benci kamu, Anthony. Menjauhlah dari diriku selamanya. Aku benci kamu. Anthony menggeleng. Ia terdiam. Kini Elina menangis histeris. Semua kata-kata kasar ia tunjukkan untuk Anthony yang masih berdiri mematung di hadapannya. Elina, aku akan menjauh. Tapi sebelum itu aku akan buktikan kalau aku tidak bersalah, ucap Anthony sebelum menghilang. Setelah Anthony pergi, Elina menangis sejadi-jadinya. Ia masih tidak percaya dengan Anthony. Ia yakin Anthony lah pelakunya. Malam itu papa tidak sadarkan diri setelah hampir 1 jam non-stop batuk-batuk. Dan malam itu juga mama kedatangan tamu seorang laki-laki parubaya. Kita sebut saja namanya Kiai Dajan. Kiai Dajan ini merupakan orang pintar yang dulu pernah mengatakan bahwa kelak Elina akan paham dengan berkat yang Tuhan berikan padanya. Kiai Dajan tentu menatap Elina yang saat itu sedang memegangi tangan papanya. Bagaimana kabarmu? Sepertinya kau sudah mulai terbiasa. Elina tidak menjawab. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Sudah ada yang mencoba untuk menyembuhkan santet ini dari papamu. Kita hanya perlu menunggu. Kiai harap temanmu baik-baik saja, ucap Kiai Dajan setelah memeriksa keadaan papa Elina yang terbaring di kasur. Santet? Jadi itu bukan ulah dari sosok penghuni rumah ini? Ya, papamu terkena santet. Santet itu dikirim oleh seseorang yang tidak menyukai kesuksesan papamu. Justru penghuni lama rumah ini itu merupakan sosok yang baik. 2 anak Belanda itu adalah sosok yang baik. Sejak awal, merekalah menjaga kalian. Tapi entah bagaimana santet ini masuk. Mungkin karena penjagaannya sudah tidak seketat dulu. Elina terdiam. Ia merasa bersalah telah menuduh Anthony seperti itu. Aku minta maaf Anthony, cepatlah kembali. Tiba-tiba Ani muncul dengan tubuh sempoyongan. Kiai Dajan yang melihat kedatangan Ani pun lantas melakukan sesuatu pada tubuh Papa Elita. Syukurlah, santet yang bersarang di tubuh papamu sudah berhasil disingkirkan dan papamu sudah berhasil dibawa kembali, ucap Kiai Dajan. Elina menghela nafas lega. Lalu matanya beralih menatap Ani yang tampak sangat pucat dan penuh luka. Di mana Anthony? Mama yang juga berada di sana fokus dengan apa yang disuruh Kiai Dajan, sehingga Mama tidak bisa menenangkan Elina yang tampak kacau itu. Ani tidak menjawab, namun kini ia mulai menangis. Elina yang melihat Ani menangis pun jadi ikut menangis. Setelah apa yang Kiai Dajan suruh sudah dilakukan oleh Mama, Mama pun langsung mendekat ke arah Elina. Elina dipeluk dan ditenangkan. Kiai, di mana Anthony? Kiai Dajan menatap Ani. Tidak ada jawaban. Hening. Papa mulai sadar. Ia melihat Mama, Elina, dan juga Kiai Dajan. Di mana pemuda bule itu? Apa dia selamat? Tanya Papa tiba-tiba. Pertanyaan Papa membuat perasaan Elina semakin kacau. Saya ditarik oleh pemuda itu. Dia membawa saya keluar dari tempat gelap. Di mana dia sekarang? Apa makhluk itu menangkapnya? Tenanglah, aku akan menjemput pemuda itu. Doakan supaya aku berhasil membawanya. Kiai Dajan meminta wadah untuk menghidupkan api. Dan dengan sigap Elina mencarikannya. Saat api berhasil hidup, kemenyan pun dibakar. Tolong jaga apinya untuk tetap hidup. Karena cahaya dari api inilah yang akan membawa kami pulang kembali ke sini. Pesan Kiai Dajan pada Elina. Elina mengangguk. Ia menyanggupi untuk tetap menjaga nyala api tersebut. Kiai Dajan duduk bersila. Ia memejamkan mata dan beberapa saat kemudian, Kiai Dajan sudah berada di sebuah tempat gelap. Tempat itu lembab dan gelap. Baunya seperti bangkai. Kiai Dajan terus melangkah mengikuti asap putih yang memandunya ke suatu tempat. Tidak jauh dari tempat kerja Kiai Dajan berdiri, terlihat Anthony masih berusaha untuk melawan makhluk hitam besar dengan mata merah menyala.
Anthony hampir kalah andai Kiai Dajan tidak datang dan menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan sosok hitam itu, Kiai Dajan pun lantas menarik Anthony untuk mengikuti asap putih yang perlahan sudah mulai memudar itu. Di ujung jalan gelap tersebut terlihat ada cahaya merah terang. Dengan sigap Kiai Dajan menarik Anthony untuk masuk ke dalam cahaya. Kiai Dajan terbangun, nafasnya ngos-ngosan. Elina pun melihat keberadaan Anthony yang terluka di sana. Namun saat Elina hendak mendekat, Anthony dan Ani menghilang. Elina berlari ke kamarnya, memanggil-manggil nama Anthony dan Ani berulang-ulang kali sambil menangis. Namun, Ani dan Anthony tidak kunjung muncul. "Anthony, maafkan aku." Hari-hari berlalu setelah kejadian malam itu. Papa pun sudah sehat. Rumah mereka juga sudah dipagari oleh Kiai Dajan agar ilmu hitam seperti santet, teluh, dan sejenisnya tidak bisa masuk dan menyerang keluarga Elina. Namun semenjak malam itu Elina sudah tidak pernah lagi melihat Anthony. Kini Elina sudah tidak lagi menyalahkan dirinya. Ia juga banyak belajar dari Kiai Dajan tentang kehidupan manusia dan jin. Bahkan kini Elina juga sudah mengetahui bahwa ada seseorang wanita Belanda selain Ani yang juga pernah beberapa kali terlihat di sekitaran rumah Elina. Namun wanita Belanda itu tidak pernah masuk ke area rumah. Wajahnya selalu tampak sedih, tapi Elina tahu kalau sosok itu tidaklah jahat. Karena Elina pernah melihat sosok itu sewaktu Ani memberikan gambaran ingatan masa lalunya dulu. Elina selalu setia menunggu Anthony dan Ani menemuinya. Walau entah kapan Anthony dan Ani akan menemuinya lagi, yang pasti Elina akan terus menunggu sampai waktu itu tiba.